teman saya Rinelis Ventasari dan kakak Sofia Wandadaya. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai larutan elektrolit kuat dan lemah, larutan non-elektrolit, serta cara menentukannya loh. Mohon disimak ya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan lebih dulu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terionisasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit kuat. Apa itu larutan elektrolit kuat? Larutan elektrolit kuat yakni larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Oleh karena banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Umumnya larutan elektrolit kuat adalah larutan garam. Berikutnya mengenai ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Yang pertama, penghantar arus listrik kuat atau baik. Yang kedua, terionisasi dengan sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasinya A atau sama dengan 1. Yang keempat, jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Nah, contohnya diantaranya garam, NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Untuk asam kuat, HCl, Hi, HBr, H2SO4, dan HNO3, serta basa kuat, NaOH, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan KOH. Itulah contoh dari larutan elektrolit kuat. Sekian mengenai pembahasan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Baik, di sini ada saya Rinelis Ventasari. Saya akan menjelaskan dari larutan elektrolit lemah. Apa itu larutan elektrolit lemah? Yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasinya tidak sempurna sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Yang berikut ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Yang pertama, penghantar listrik yang kurang baik atau lemah. Yang kedua, terionisasi sebagian. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi. Dan yang keempat, jika diuji, larutan elektrolit lemah, nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Berikut ada contoh larutan elektrolit lemah. Ada asam lemah yaitu HCN, H3PO4, CH3, COOH, dan C2O2. Ada basa lemah, NH4OH, Al, O3, dan FeOH2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Wandadaya. Saya akan melanjutkan materi yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air, namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Dalam larutan zat non-elektrolit, tetap seperti molekul yang tidak bermuatan listrik, itulah mengapa larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Adapun ciri-ciri larutan non-elektrolit, yang pertama yaitu tidak dapat terionisasi, yang kedua tidak dapat mengantarkan arus listrik atau isolator, yang ketiga tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 0, yang keempat jika diuji larutan non-elektrolit tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Nah, di mana ada pun contoh-contoh larutan non-elektrolit. Yang pertama ada urea dengan rumus kimia CONa2 2 kali, glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, etanol C2H5OH. Baik, terima kasih. Berikutnya mengenai cara menentukan larutan elektrolit, berikut alat dan bahannya. Pertama ada gelas kimia, yaitu konsentrasinya 100 ml.
sebanyak 40 buah. Kemudian ada alat uji larutan, ada baterai baru dengan 1,5 volt sebanyak 16 buah, baterai bekas 8 buah, kabel 2 warna 2 meter, bohlam lampu senter 4 buah, karet gelang 8 buah, juter 4 buah, timah solder 1 meter, alat solder 1 buah, dan yang terakhir ada kertas tisu. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang digunakan untuk uji. Yang pertama, air suling 50 ml, kedua larutan HCl 1M 50 ml, ketiga larutan asam cuka CH3COOH 1M 50 ml, yang keempat larutan NaOH 1M 50 ml, yang kelima itu adalah larutan amonia NH3 1M 50 ml, yang keenam larutan gula C12H22O11 50 ml, yang ketujuh larutan NaCl atau garam dapur 1M 50 ml, yang kedelapan etanol atau alkohol C2H5OH 7% 50 ml, yang kedelapan air ledeng 51 ml, yang kesembilan air sumur 52 ml, terakhir air sabun 53 ml. Selanjutnya yaitu proses pengujiannya. Yang pertama, siapkan rangkaian alat penguji elektrolit seperti pada gambar di samping. Yang kedua, siapkan 10 buah gelas kimia 100 ml dan masukkan masing-masing 25 ml larutan yang akan diuji. Yang ketiga, celupkan kedua batang elektroda ke dalam larutan. Dalam kurung catatan, saat berada di dalam larutan, kedua batang tidak boleh bersentuhan. Dan uji daya hantar listriknya, amati dan catat apakah lampu menyala atau timbul pada elektroda. Yang keempat, ulangi langkah-langkah 3 untuk larutan lain dengan catatan. 5. Catat semua hasil pengamatan Anda dalam tabel hasil pengamatan. Caranya, sebelum memindahkan elektroda ke larutan lain, terlebih dahulu harus dibilas dengan aquades dan dikeringkan menggunakan tisu. Kedua, saat berada di dalam larutan, kedua batang elektroda itu tidak boleh bersentuhan. Yang ketiga, jika lampu nyala terang dan karbon bergelombang, maka larutan tersebut elektrolit kuat. Jika lampu nyala redup dan karbon bergelembung, maka larutan elektrolit lemah. Lampu tidak menyala dan karbon bergelembung, maka larutan tersebut larutan elektrolit lemah pula. Dan jika lampu tidak menyala dan karbon tidak bergelembung, maka larutan tersebut non-elektrolit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.